Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan TB Hairul Rahayu membeberkan penyebab peristiwa terdampaknya 52 ekor paus pilot sirip pendek. Demikian pernyataannya. Terima kasih, selamat datang di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, saya pikir sudah tidak asing lagi. Kemudian kami mewakili Kementerian Kelautan Perikanan. Saya biasa dipanggil Pak TB selaku Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Hari ini dengan senang hati dan bahkan bangga ya ingin menyampaikan hasil investigasi terkait dengan terdamparnya 53 paus pilot pada waktu itu dan 52 kemudian dinyatakan mati. Teman-teman media, kenapa kami melaksanakan kegiatan ini? Tidak lain dan tidak bukan, kita hanya ingin memastikan bahwa semua yang terjadi, fenomena alam yang terjadi kaitannya dengan biota, khususnya yang ada di laut, kita ingin pastikan. Kalau kita baca di Google, baca di publikasi semi populer, itu kalau ada kejadian paus ataupun ikan paus besar begitu mati terdampar itu hanya asumsi, dugaan dan seterusnya. Nah, untuk itu KKP lewat arahan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan meminta kepada kami agar mencari tahu apa sebetulnya asbabun nuzulnya. Sehingga ke depan kita bisa melakukan satu langkah-langkah membuat kebijakan agar hal ini tidak boleh terulang kembali. Kalau seumpama terulang, bisa kita tekan tingkat magnitusinya, kemudian bisa dijadikan semacam benchmarking. Itu sebetulnya yang paling pokok. Teman-teman media, kejadiannya itu kami dilapori tanggal 18, ya. Kemudian 18 Februari, kemudian tanggal 19 kita lakukan tim cepat, kemudian kita koordinasi dengan teman-teman di Universitas Airlangga. Kemudian tanggal 20 setelah selesai diambil organ dan diperiksa, maka kemudian kita lakukan penguburan supaya tidak menimbulkan masalah selanjutnya. Apa itu? Kalau sudah busuk, apa segala macam, dia akan menimbulkan polusi dan seterusnya. Kemudian tim di Universitas Airlangga melakukan investigasi forensik patologi. Nanti akan dijelaskan lebih detail kenapa si paus ini sampai kemudian terdampar dan bahkan mati secara massal. Ini kata kuncinya. Kemudian tanggal 7 kemarin kami sudah dapat hasilnya, kami sudah diskusi dan kami sudah melapor kepada pimpinan, dan hari ini baru kita punya kesempatan untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman di media. Harapannya ke depan kami ingin informasi ini bisa ditangkap dengan gamblang, dengan baik oleh masyarakat. Kami di KKP selaku policy maker bisa juga menyampaikan informasi what's next-nya. Yang paling pokok, yang pertama kalau kita lihat adalah ternyata yang saya tangkap, masyarakat masih banyak belum tahu apa yang harus dilakukan manakala ketemu kasus seperti ini, apalagi jumlahnya sangat massal. Sehingga edukasi, sosialisasi ini menjadi sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan informasi sekilas sedikit, nanti detailnya ada di beliau, bahwa paus pilot ini dia memiliki ikatan sosial yang sangat tinggi sekali. Sehingga kalau pimpinannya itu melangkah ke kanan, maka pasukan yang lainnya juga ikut ke kanan. Meskipun itu salah, kan begitu loh. Ini yang menarik buat kita semua teman-teman, sehingga kami nanti akan melakukan langkah-langkah konkret. Contoh, ternyata informasi dari beliau, paus ini ternyata ada disorientasi. Disorientasinya disebabkan katanya nanti beliau detailkan, itu ada kelainan di melon lah istilahnya, ya di sensornya. Sehingga koloni pemimpinnya itu salah arah, disorientasi, diikuti dengan yang lain. Yang lainnya itu kemudian ya karena dehidrasi, kelelahan dan seterusnya sehingga mati massal. Ini yang anunya. Yang menarik lagi dari beliau informasinya, ternyata sepanjang migrasi ini dia juga ditemukan adanya indikasi sel telurnya habis dibuahi. Artinya itu dijadikan zona atau wilayah untuk breeding. Nah,
kalau kita sudah menemukan bukti-bukti saintifik seperti ini, maka kami selaku policy maker akan melakukan langkah-langkah konkret. Dalam waktu dekat, kami akan mengundang semua pakar terkait dengan paus untuk membicarakan ini semua, sehingga kami di pemerintah tidak salah untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Harapannya ke depan kita bisa menekan tingkat terdampaknya paus seperti ini. Teman-teman media, sebagai penutup, IKLI itu indikator kesehatan laut Indonesia. Ini masih jauh dari angka yang menggembirakan. Standarnya itu adalah 100, kita kurang lebih ada di sekitar 65. Begitu ya. Di wilayah perairan Bali bahkan lebih menyedihkan, angkanya itu baru mencapai 51. Artinya kalau kita kuliah ini kita masih remedial, kan begitu. Nah, ini harapannya kita ke depan dengan pemantik terdampaknya dan matinya secara massal paus ini, ke depan kita ingin melakukan sesuatu terobosan supaya IKLI secara umum kita juga meningkat dan kasus-kasus serupa seperti ini tidak akan terulang kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan, nanti dilengkapi oleh teman-teman dari Universitas Airlangga. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas.